Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh hambanya, yaitu Mas Nuyu saat ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan saya akan mengajak bersama-sama, yaitu belajar tentang firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Dan saya akan mengambil yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 ya, dan saya berikan tema yaitu kualitas hidup kita ditentukan dengan kualitas hati kita, yaitulah firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Amsal 4 ayat yang 23. Itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita eh, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, itu semuanya ditentukan dari hati kita, saudara ya. Nah, saudara kasih dalam Kristus, sebelumnya saya akan cerita sedikit, yaitu selama saya menjadi pengurus yang ada di lingkungan dan beberapa tahun itu, dan saya memberikan acara yaitu untuk pembagian sembako kepada warga-warga ya, karena setiap bulan juga ditarik iuran untuk sampah, dan iuran itu bukan sekedar untuk membayar sampah tetapi juga untuk membayar listrik, air dan sebagainya, dan situ juga masih ada kas yang cukup banyak. Kita sebagai pengurus yaitu bersepakat bahwa kita uh, membagi sembako untuk warga yang ada di lingkungan ya. Nah, di situ banyak waktu acara itu banyak orang yang berdatangan, baik itu eh, laki-laki maupun yang perempuan, dia datang antri dengan supaya menerima sembako itu ya. Dan begitu saya melihat, karena begitu banyak orang, setelah ada itu pembagian juga ada orang yang berkata, barang gini aja kok dibagi-bagikan, dan gini aja cuma gini-gini aja. Ada yang juga seorang ibu yang sudah tua, dia menerima itu, dia sambil menangis, ya bersyukur untung ada pembagian sembako, ya sampai menangis-nangis itu ya. Nah, sudah itu saya waktu itu saya bisa mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa setiap orang untuk menyikapi segala sesuatu memang sangat berbeda-beda ya. Ada dia merasa bersyukur dan berterima kasih apa yang sudah didapatkan, apa yang telah diterimanya, juga menganggap segala sesuatu itu biasa-biasa aja, yang seperti tadi dua uh, contoh dua orang tadi yang sudah barang gini aja dibagi-bagikan kok anu itu aja gitu. Ada yang ibu-ibu saya lihat dia dengan menerima dengan nangis. Untung ada pembagian, kalau gitu kan besok saya nggak ada apa-apa kan, nggak bisa makan, nggak ada ya. Itulah sikap seperti itu. Jadi bagaimanapun kehidupan kita itu semuanya ditentukan dari hati kita ya. Ada yang dia bisa bersyukur kepada Tuhan tentang apa yang dia alami, apa yang saya dapatkan, apa yang dia rasakan itu ya, dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan tanpa seizin Tuhan semuanya tidak akan pernah terjadi, semuanya nggak akan pernah didapatkan ya. Tapi ada orang yang mendapatkan sesuatu tapi dia nggak bisa mengucap syukur, bahkan menganggap sepele-sepele aja ya. Karena apa? Karena semuanya itu ditentukan dari sikap hati itu sendiri ya. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat yang 23 ini mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jadi saudara Ketus, jadi kehidupan yang kita jalani ya, semuanya itu ditentukan dari hati kita ya. Kita tahu bahwa kenapa kita harus menjaga hati, saudara ya. Ya, karena dalam kehidupan kita yang tadi firman Tuhan, karena di dalam hati kita itu akan terpancar kehidupan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya itu ditentukan dari hati kita, saudara ya. Ditentukan dari hati kita. Ah, saya bicara tentang apa sih hati gitu ya, tentang apa sih hati. Hati adalah merupakan wadah atau tempat ya, bisa kita ibaratnya hati ini adalah merupakan bejana yang harus perlu untuk uh, mengisi ya, atau tempat untuk diisi sesuatu itu ya. Jadi hati, di dalam hati itu yaitu ada di situ, ada
namanya pikiran, kehendak dan perasaan ya di dalam hati itu. Atau orang lain, ada orang yang mengatakan bahwa hati ini adalah jiwa kita. Jadi di dalam hati itu ada, yaitu ada pikiran, perasaan, pikiran, kehendak dan itu ya seperti itu. Jadi saudara kasih Titus, pikiran kita, saudara ya, semuanya itu ditentukan dari hati kita. Kalau hati kita jelek, bahwa apa yang kita pikirkan semuanya akan mikirkan yang sesuatu yang jelek-jelek aja ya, seperti itu. Yaitu kehendak kita juga gitu. Kalau hati kita sudah yang sudah nggak baik, sudah jelek, ya kehendak kita pun itu juga kehendak-kehendak yang tidak baik ya, kehendak yang jelek-jelek aja. Nah, perasaan kita kadang-kadang juga mudah tersinggung dan sebagainya karena sudah hatinya sudah nggak bagus itu. Makanya kita perlu yaitu menjaga hati dari segala kewaspadaan. Bagaimana cara untuk menjaga hati? Menjaga hati tidak seperti kita menjaga barang-barang yang itu aja, tetapi menjaga hati itu harus penuh dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian, ya. Kita tidak boleh lengah di dalam menjaga hati ya, karena hati ini sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita. Seperti halnya kita mempunyai barang-barang yang kita anggap berharga ya, tentunya kita juga akan tidak menaruh sembarangan aja barang yang berharga itu, tetapi uh, mungkin kita simpan di dalam lemari atau bahkan kita kunci dan sebagainya, dan atau perlu kita cari orang untuk menjaga itu ya. Kalau dulu saya masih dinas dalam perusahaan, perusahaan itu kan banyak aset-aset perusahaan yang harus dijaga karena di situ memerlukan satpam ya untuk menjaga, bahkan siang malam dia sampai 24 jam dia dijaga, yaitu aset-aset itu supaya tidak dicuri atau tidak dirusak oleh orang, itu perlu dijaga seperti itu. Nah, menjaga hati kita itu melebihi dari hal seperti itu, saudara ya, melebihi seperti itu, enggak seperti itu. Jadi kita perlu untuk menjaga hati itu dengan penuh kewaspadaan ya, dengan kehati-hatian, kita tidak boleh lengah ya, tidak boleh lengah. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus di sini dikatakan di dalam Yeremia ayat yang ke Yeremia yang ke 17 ayat yang 9 di sini dikatakan eh bentar saya baca Yeremia 17 ayatnya yang ke-9 di sini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara kasih Kristus, bahwa kita tahu bahwa hati manusia itu adalah licik ya, hati manusia itu licik sekali ya. Bahkan dikatakan hatinya sudah membatu ya, susah untuk apa diobati ya. Hati yang membatu itu hati yang mengeras, susah untuk diobati ya, hatinya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa hati manusia itu ada licik ya, seringkali kita ditipu dengan hati kita sendiri, saudara ya. Kita seringkali ditipu dengan hati kita sendiri. Bahkan saudara Gemketus, ada orang yang kelihatannya itu rendah hati, saudara ya, ada rendah hati, tetapi apa menipu diri sendiri, saudara ya. Contohnya yaitu kita berkata bahwa mungkin ada di dalam gereja, atau mungkin di dalam gereja ada pengerja atau pelayan-pelayan di gereja, dia bisa mengatakan bahwa dia sudah berbuat banyak ya untuk korban di gereja. Mungkin dia mengatakan, oh ini semua karena berkat Tuhan aja. Seolah-olah dia merendahkan hati mereka ya, seolah merendahkan hati mereka. Tetapi di balik semuanya itu dia mempunyai hatinya itu, dia katakan, wah itu kalau bukan saya, mana mungkin gereja itu bisa berdiri, mana mungkin bisa gereja saya bisa semegah itu semua karena saya dan sebagainya ya. Itulah seringkali kita ditipu dengan hati kita ya, seolah-olah kita merendahkan hati, tapi di balik semuanya itu kita menyombongkan diri, menyombongkan hati kita ya. Kalau bukan kita ya, semuanya nggak akan mungkin terjadi. Kalau bukan saya yang memperjuangkan, semuanya nggak akan terjadi, nggak akan berdiri semegah ini. Ya, kadang-kadang kita ditipu oleh hati kita seperti itu, saudara ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus menjaga hati supaya tidak timbul ya keegoisan, kesombongan di dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa di dalam kesombongan itu merupakan awal dari kehancuran ya, saudara. Kalau kita sudah merasa
diri kita sombong, mulai di dalam hati kita mulai muncul kesombongan, kita harus hati-hati, harus cepat minta ampun kepada Tuhan ya. Karena Tuhan tidak senang ya dengan kesombongan-kesombongan seperti itu. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus tetap merendahkan hati kita kepada Tuhan, walaupun kita sudah berbuat banyak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sekalipun, kita tahu bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah semuanya itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi kita tidak menyombongkan diri. Kalau kita bisa memberikan segala sesuatu berkorban untuk gereja, itu semata-mata bukan karena untuk manusia, bukan semata-mata ingin kita dipuji oleh manusia, tetapi kita lakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita tahu bahwa kalau kita bisa memberi karena Tuhan sudah memberi kepada kita terlebih dulu ya. Jadi kita harus belajar untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Bukan kita nikmati berkat yang daripada Tuhan untuk diri kita sendiri, tetapi perlu kita salurkan ya. Sering sekali saya katakan bahwa kalau kita diberkati Tuhan, kita simpan-simpan aja, maka berkat itu bukannya membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita, tetapi akan membuat kita menjadi apa? Bingung, khawatir, cemas dan sebagainya. Kalau di dalam hati kita sudah mulai kekhawatiran, kecemasan dengan harta-harta kita, itu akan menimbulkan suatu ketidaktenangan di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita. Yang muncul yaitu kekhawatiran, kecemasan aja. Kalau kita terus bertahan di dalam situasi seperti itu, ya, jadi kita akan, yaitu nanti lama-lama kita akan sakit sendiri ya. Karena dengan memikirkan itu kita juga akan pusing dan stres dan sebagainya. Akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kesehatan kita ya. Itu seperti itu. Saudara kami Ketus di sini yang dua di sini yang dua yaitu yang pertama tadi hati manusia itu adalah licik, saudara ya. Jadi kita seringkali ditipu dengan hati kita. Yang kedua, saudara, yaitu hati. Hati yaitu menentukan kesehatan kita, saudara ya. Hati kita menentukan kesehatan kita. Eh, Saudara Kamiketus, kita seringkali, saya seringkali diminta untuk mendoakan orang yang sakit-sakit itu, yang itu sakit-sakit yang sudah lama-lama itu yang saya doakan. Begitu saya doakan, sebelum saya doakan, saya banyak menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan supaya dia juga mengerti apa firman Tuhan itu, saudara ya. Karena kita tahu bahwa kesembuhan itu bagi Tuhan itu kecil ya, kecil ya. Yang penting karena saya seringkali mendoakan orang karena saya juga nggak merasa, bukan saya yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Firman Tuhan katakan jika kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, maka kamu bisa mengatakan kepada gunung itu beranjak ke sana, maka akan beranjak. Nah, kita juga gitu karena yang menyembuhkan juga iman mereka ya. Tapi kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana dia mempunyai iman kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan terlebih dulu, ya, supaya mereka timbul iman dan saya menyampaikan firman Tuhan. Setelah dia menyampaikan baru dia, oh iya ya Pak Pur, ya benar ya Pak Pur, ya benar ya. Ternyata setelah dia sudah munggak mangguk mengatakan iya iya ya, saya banyak menceritakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan ya. Saya tidak buru-buru untuk berdoa ya, saya kuatkan terlebih dulu, saya imankan dulu. Kadang-kadang saya baru cerita-cerita tentang firman Tuhan, belum mendoakan. Yang tadinya saya datang ya, aduh saya pusing sekali Pak Pur, saya berapa hari nggak bisa, dan dia saya belum mendoakan, dia merasa, Pak Pur kok saya udah enakan ya badannya, apa kepala saya nggak pusing ya, ya seperti itu ya. Kadang-kadang itu kesembuhan bagi Tuhan itu kecil. Yang penting kita menanamkan benih firman Tuhan terlebih dulu ya, supaya dia timbul iman gitu ya. Nah, seperti itu. Yang dua tadi saya katakan bahwa hati itu menentukan kesehatan kita. Seperti kita lihat di dalam Amsal ya. Kita lihat di dalam Amsal 17 ayat yang kembali ya. Amsal 17 ayatnya yang ke-22 sini katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, jika kita mau menghidupi, mengimani ayat-ayat ini, saya yakin dan percaya ya bahwa
rumah sakit itu akan menjadi sepi. Bahkan apotek-apotek itu pun juga mungkin nggak akan berlaku kalau orang mau benar-benar mau mengimani, mempercayai, menghidupi firman Tuhan ini. Karena ini merupakan obat yang datang dari Tuhan itu sendiri ya. Ini tidak dijual di toko ya, obat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi saudara Kristus, kita perlu ya bahwa di dalam kehidupan kita harus berusaha ya untuk mengusahakan supaya di dalam kehidupan kita itu ada sukacita ya, ada sukacita. Bagaimana kita bisa uh, apa bersukacita di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mempercaya, tidak meyakini yaitu perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Seringkali banyak orang yang tidak meyakini akan firman Tuhan ya, akhirnya orang itu ya betul-betul mengalami apa ya yang tadi saya katakan, seringkali dalam kehidupannya diisi bukan dengan hati yang sukacita tapi dengan kekhawatiran, kecemasan ya yang ada itu, akhirnya yang muncul tadi seperti saya katakan yaitu sakit penyakit yang ada di dalam kehidupannya ya. Nah, kita kalau kita tahu bahwa kalau di dalam kehidupan orang kita melihat kalau orang itu sakit-sakitan, ya orang itu sakit-sakitan ya, saya yakin dan percaya pasti hatinya itu ada masalah ya. Hatinya pasti ada persoalan, banyak persoalan permasalahan. Orang yang suka sakit-sakitan itu ya seringkali dia bisa pusing, stres, mungkin tangan gemetar, ya jantungnya deg-degan dan sebagainya itu, ya suka ke dokter dan sebagainya itu. Pasti saya yakin dan percaya ya kalau kita mau menilai itu harus dibereskan terlebih dulu ya, sebelum kita ke dokter tuh bereskan hati kita ya. Mungkin kita masih punya rasa sakit hati kepada orang lain ya, kita ada kecemasan, menyimpan akar kepahitan ya, seperti itu. Pasti itu hatinya seperti itu, dia nggak akan pernah ada apa sukacita di dalam kehidupannya. Orang itu yang suka mengeluh-mengeluh itu pasti dia orang yang gampang sakit-sakitan ya, seorang sebelum. Yang sering saya katakan bahwa kalau kita suka mengeluh dalam kehidupan kita, menghadapi kehidupan itu yang suka mengeluh, nggak suka bersyukur, maka serangan-serangan terutama yang sering saya katakan bahwa pasti kita terserang di dalam persendian-persendian itu ya. Persendian akan sakit-sakit-sakit gitu ya. Nah, seperti itu, seperti itu ya. Jadi makanya kita belajar menjaga hati kita, membereskan ya persoalan permasalahan yang ada di kita. Lalu kalau sudah semua yang kita bereskan, kita yakin dan percaya, maka kita tidak akan mengeluh, tidak akan khawatir, tidak akan cemas, tapi kita akan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, selalu banyak apa eh, banyak bersyukur kepada Tuhan. Orang yang banyak bersyukur kepada Tuhan itu orang yang merasakan ada sukacita di dalam hatinya ya. Karena apa? Kalau dia merasa bersyukur, bisa melewati hari-hari kemarin dengan persoalan permasalahan yang ada ya, ya karena itu Tuhan karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka ya. Jadi juga saya sering katakan orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan, orang itu sudah ya pertama kali menerima mujizat daripada Tuhan ya. Karena kita juga tahu banyak orang-orang yang diberkati Tuhan tapi dia tidak bisa mengucap syukur. Tapi dia ada orang yang hidupnya pas-pasan, kadang-kadang besok aja yang apa yang harus kita makan harus jual, tapi dia tetap bisa berdoa, mengucap syukur. Justru dia rajin untuk berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan ya. Orang yang seperti itulah orang yang menerima mujizat daripada Tuhan ya, seperti itu. Jadi kita harus belajar membereskan hati kita, karena tadi dikatakan bahwa dari hati kita itu akan terpancar kehidupan. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan semuanya ditentukan dari hati kita ya, tentukan dari kita ya. Yang itu yang kedua, yaitu hati menentukan kesehatan kita. Yang ketiga di sini kondisi hati itu menentukan kualitas wajah kita ya, menentukan wajah kita. Saudara kasih itu tadi saya sudah katakan, nggak mungkin kalau hatinya ada masalah wajah kita tuh bisa senyum-senyum, nggak mungkin ya, karena kita tahu bahwa wajah itu adalah cermin hati ya. Kalau wajah hatinya penuh dengan persoalan permasalahan, saya yakin dan percaya orang itu akan cemburu saja ya. Orang itu nggak akan bersuka cita, nggak akan bisa bersuka cita, wajahnya juga nggak akan berseri-seri ya. Dia apa selalu apa ya kalau nggak usah ceria itu ya, wajah seperti itu ya. Jadi
kondisi hati kita itu, kualitas hati kita itu menentukan wajah kita. Seperti di dalam Amsal yang ke-15 di sini dikatakan, ayat yang ke-13 nih sini katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan tulang. Ya ini saudara ya, kita tahu kalau hatinya gembira, pasti wajahnya akan berseri-seri. Kalau hatinya itu banyak persoalan, banyak permasalahan yang ada, saya yakin dapat ya tidak akan mungkin dia akan berseri-seri. Wajahnya akan berkerut-kerut ya seperti itu ya. Ya itu juga kita juga bisa dibaca yang firman Tuhan juga mengatakan, yaitu hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membungkukkan tulang ya seperti itu saudara ya. Jadi kita benar-benar perlu untuk menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, karena apa yang ada dalam kehidupan kita semuanya ditentukan dari hati kita. Makanya kita perlu membereskan hati kita, menjaga hati kita supaya tidak tercemar, supaya kita tidak terkontaminasi dengan keadaan-keadaan yang ada, mungkin iri, dengki dan sebagainya itu tidak ada di dalam hati kita ya. Uh, itu cara apa? Salah satu kita untuk menjaga hati kita supaya kehidupan kita boleh benar-benar bersinar ya, bersinar, bahkan kehidupan kita orang lain melihat walaupun kita banyak masalah, tapi kalau kita tetap bisa menjaga hati kita, orang lain mengatakan, orang Kristen itu kok senyum-senyum aja walaupun ada masalah, ada kok bisa senyum-senyum aja. Kita harus seperti itu ya, kita harus ada perbedaan antara orang dunia dan anak-anak Tuhan itu seperti itu ya. Kita yakin dan percaya kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, ya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat peduli dalam kehidupan kita, persoalan kita, dan kita jangan sampai melupakan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita selalu mengundang Tuhan, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan juga katakan, orang yang menanti-nanti Tuhan itu diibaratkan burung Raja Wali yang terbang dengan tinggi dengan sayapnya. Apabila dia berjalan nggak lelah dan lari tidak akan lesu ya seperti itu. Dan dia Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Jadi kita yakin dan percaya orang yang suka menanti-nanti Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengundang diri Tuhan, selalu ada komunikasi kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan semangat yang baru ya dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dapat kita lakukan hanya bersama-sama Dia yang telah memberikan kekuatan kepadaku ya. Jadi seperti itu, kita perlu menjaga hati kita dari segala kewaspadaan ya. Kita yakin dan percaya yang tadi firman Tuhan mengatakan, ayat yang Amsal 15 ayat 13 itu, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan tulang. Jadi kita jelas sekali firman Tuhan ini, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri ya. Kita tahu wajah kita adalah cermin hati kita ya, dan kita seringkali mungkin kita ya sudah punya anak atau punya cucu ya, yang bayi itu yang masih kecil dia suka tertawa-tertawa aja. Kadang-kadang tidur aja dia bisa senyum-senyum ya. Ya senyum. Ada orang penelitian bahwa eh, seorang anak kecil atau bayi itu bisa tersenyum itu sampai 450 kali ya. Dan itu bisa segitu ya. Sampai itu yang tadi saya katakan, kadang dia tidur aja bisa senyum-senyum aja. Dengan berjalannya waktu ya, semakin kita bertambah waktu dan kemudian umur 45 tahun itu dia tidak akan bisa tersenyum lagi sekitar 450 kali, tetapi hanya sekitar uh, 15 kali aja ya, dan sisanya nggak tahu kemana tuh. Mungkin ada orang yang mengatakan itu semuanya dibawa dengan persoalan permasalahan ya, tagihan-tagihan itu, makanya dia nggak bisa senyum-senyum ya, dia hanya cemberut ya. Itu aja, jadi nggak ada sukacita lagi ya. Jadi kita perlu ya belajar untuk tetap mempertahankan untuk selalu bersuka cita ya. Kalau kita bisa bersuka cita sehari aja sekitar 10 jam aja, pasti kita akan sehat, kita nggak akan sakit-sakitan ya. Walaupun banyak masalah, usahakan untuk bisa tersenyum. Mungkin kita lihat apa yang lucu-lucu atau apa yang membuat hati kita bisa tertawa itu ya, seperti itu. Jadi kita perlunya kita untuk menjaga hati tetap bersuka cita itu seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi
Yang ketiga di sini kondisi hati menentukan kualitas wajah kita ya, yang seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita saudara Gamitus, saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun banyak persoalan permasalahan, kita harus tetap menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Ya jangan sampai kita lengah, hati kita jangan sampai terkontaminasi dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Ya seperti itu ya. Saya kira itu Mas Nuyu yang saya